Bawalah bayi serta ibunya mengungsi ke Mesir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat Perui Katedral yang hadir saat ini di gereja maupun yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat radio Tiga Raja FM dan lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Hari ini pesta keluarga kudus. Omong-omong tentang keluarga berarti kita omong tentang bapak, kita omong tentang ibu, kita omong tentang anak. Itu keluarga. Jadi pesta keluarga kudus berarti bapak punya pesta, ibu punya pesta, anak-anak punya pesta. Dan berbicara tentang pesta berarti ada keceriaan, ada sukacita, ada kegembiraan. Bapak ceria, ibu ceria, anak ceria. Bagi keluarga yang gembira dan ceria, kita ucapkan selamat pesta. Selamat bergembira, selamat bersukaria. Karena hari ini kita semua punya pesta. Pastor datang dari keluarga, Anda hidup dalam keluarga, maka terhadap orang yang ada di samping kiri kanan, kamu berdiri dulu, semua berdiri. Kita semua berdiri. Nah, ucapkan selamat pesta. Selamat pesta, selamat pesta kepada orang di samping kiri kananmu. Jabat tangan dan bilang selamat pesta. Selamat bergembira, selamat bersukacita. Ya. Sudah? Silakan duduk. Pertanyaan. Apakah semua keluarga ceria dan gembira? Fakta membuktikan tidak sedikit keluarga yang sedih, tidak sedikit keluarga yang frustrasi, tidak sedikit keluarga yang bingung, tidak sedikit keluarga yang putus asa. Kenapa? Itulah kenyataan hidup. Mari kita telusuri buku harian sejumlah keluarga, dan siapa tahu isi buku keluarga ini kita ada di dalamnya. Kita mulai buku harian orang tua. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini, tercatat bahwa cukup banyak orang tua yang malu dan kecewa. Kenapa orang tua malu dan kecewa? Ya, karena anaknya. Ada apa dengan anaknya? Dengan biaya berlimpah, orang tua mengirim anaknya studi ke luar daerah, studi ke Jayapura, studi ke Jogja, studi ke Makassar, studi keluar Papua dengan biaya yang bukan sedikit. Dengan sebuah harapan, ia berhasil dalam studinya. Tetapi apa yang terjadi yang membuat orang tua kecewa? Anak gagal. Anak gagal. Anak putri dapat gelar MBA, Marriage by Accident, alias hamil.
anak laki-lakinya minum mabuk dan dipulangkan ke Timika di dalam peti mati. Itu kan yang terjadi. Sedih orang tua. Itu buku harian orang tua. Mari kita masuk buku harian lembaran berikut. Buku harian seorang suami. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini tercatat bahwa cukup banyak suami yang malu dan kecewa. Kenapa malu dan kecewa? Ya karena istrinya. Ada apa dengan istrinya? Istri tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga. Utang sana, utang sini. Gali lubang di sana, gali lubang di sini. Dan orang cerita di mana-mana. Perempuan ibu itu tukang utang. Bayangkan. Suaminya malu. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus, ada istri yang pergi dari rumah, tinggalkan suami dan anak-anak. Soal apa itu bukan bagian untuk kita cari tahu, tapi yang pasti adalah suami yang berpesta hari ini ternyata sedih dan kecewa. Buku harian suami. Mari kita masuk buku harian berikut. Buku harian seorang istri. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini tercatat bahwa cukup banyak istri yang frustrasi berat. Kenapa frustrasi berat? Ya karena suami. Ada apa dengan suami? Suami minum mabuk di luar rumah. Dan dia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dan dia pukul sana, pukul sini. Termasuk istrinya. Dapat bogem mentah. Suami tidak jujur di dalam penggunaan keuangan. Gaji tidak disetor 100%. Di situ istri frustrasi. Kita pindah buku harian berikut. Orang tua sudah, suami sudah, istri sudah. Mari kita lihat buku harian seorang anak. Dalam keceriaan pesta keluarga kudus hari ini tercatat bahwa cukup banyak anak yang bingung dan sedih. Kenapa bingung? Ya karena orang tuanya. Ada apa dengan orang tuanya? Orang tua ribut. Selesaikan masalah selalu dengan bakalae. Orang tua bahkan ada yang bercerai. Sehingga anak terpaksa mendapat predikat yatim prematur atau piatu prematur. Itu buku harian yang sempat pastormu catat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral yang Tuhan kasihi. Itulah realita gelap yang dihadapi oleh banyak keluarga. Tentu ada banyak keluarga yang baik-baik. Hari ini pastormu mau menegaskan bahwa realita gelap hendaknya dihayati dengan baik-baik sebagai tantangan. Tantangan itu ada untuk diatasi. Dan berbicara tentang tantangan, mari kita belajar dari keluarga kudus Nazaret. Kita belajar bagaimana Yosef dan Maria menghadapi tantangan. Mari kita juga masuk buku harian Yosef dan Maria yang kita dengar dalam kitab suci. Tantangan yang pertama,
Yosef bertemu kenyataan, Maria tunangannya hamil. Dan Yosef tidak tahu kehamilan itu pasti Yosef tahu bukan dari dia. Ini tantangan bagi Yosef. Buku harian berikut, Yosef diminta jadi ayah dari seorang anak yang bukan darah dagingnya. Bayangkan. Ini tantangan bagi Yosef. Buku harian lembar berikut, Yosef disuruh mengungsi ke Mesir. Injil yang tadi kita dengar. Bayangkan, jalan malam hari menuju tanah asing. Yosef berkorban untuk seorang anak yang bukan darah dagingnya. Alamat yang dituju pun tidak jelas. Kau berangkat ke Mesir, di mana itu Yosef tidak tahu. Dan dalam perjalanan malam hari, bahaya selalu mengancam, khususnya bahaya dari Herodes. Itu tantangan. Syukur Yosef menghadapi semua tantangan itu dan memenangkan tantangan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana dengan kita saat menghadapi masalah hidup? Apakah masalah hidup itu dilihat sebagai tantangan? Apakah tantangan itu dihadapi dengan dan berusaha untuk memenangkannya? Hari ini pastormu di hari pesta keluarga kudus ini genap 39 tahun. 39 tahun yang lalu di Kokonau ditabiskan menjadi imam. Dan selama 39 tahun menjalani hidup imamat ini, ada begitu banyak masalah yang mendera. Masalah pribadi, masalah imamat, masalah pekerjaan, masalah umat. Dan semua itu harus ditaruh di bahu ini untuk berjalan. Dan kalau masalah dilihat hanya sebagai masalah, pasti sekuat apapun seseorang itu, dia akan menyerah. Pasti akan menyerah. Dan itu pengalaman saya, pastormu. Pengalaman selama 39 tahun ini. Masalah dilihat sebagai tantangan yang harus dimenangkan. Di akhir renungan ini, saya ingin bertanya umat saya, bagaimana dengan umat sendiri saat menghadapi masalah? Mari kita belajar dari keluarga kudus, khususnya pengalaman Yosef dan Maria. Apapun masalahmu para orang tua, apapun masalahmu para suami, apapun masalahmu para istri, apapun masalahmu anak-anak, milikilah semangat Bapak Yosef menghadapi masalah sebagai tantangan dan memenangkan tantangan itu. Bawalah bayi serta ibunya mengungsi ke Mesir, dan Yosef melakukan itu. Selamat pesta keluarga kudus. Tuhan memberkati para orang tua. Tuhan memberkati para suami. Tuhan memberkati para istri. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati kita semua, umat paroki Katedral Tiga Raja. Amin.